Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan PBAK secara virtual. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Mardianto MPD. Yang terhormat Wakil Dekan yang hadir pada hari ini, Wakil Dekan Bidang Perencanaan Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Marasamin MED. Kemudian bersama kita hadir Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Bapak Dr. Muhammad Rifadi MPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Laboratorium, Kepala Unit, Ketua dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dan yang kami hormati serta kami banggakan dan selamat datang kami ucapkan kepada adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun akademik 2021-2022. Tema PBAK kali ini mengusung PBAK UIN Sumedan menjadi gerbang generasi yang agamis, intelektual, integritas, kritis, konstruktif, dan solutif menuju Indonesia Emas. Mari sama-sama kita awali acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rini Juniarni, mahasiswa pendidikan agama Islam juara 3 pada Pekan Kreativitas Mahasiswa Cabang Tilawah Putri di Padang. Kepada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa oleh Al-Ustadz Fahrul Razi SMPD. Kepada Al-Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan PBAK Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan sesungguhnya memanjatkan puja dan syukur kepadamu ya Rabbana yang tak terhingga, yang Engkau limpahkan kepada kami ya Zul Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan yang maha bijaksana, bukakanlah kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran dan keikhlasan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, untuk meningkatkan kualitas pengabdian kami membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha kuasa, bangsa kami saat ini sedang menghadapi berbagai macam ujian. Dengan kekuasaan-Mu ya Allah, berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin bagi bangsa kami ini, agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis dan sejahtera dalam naungan ridho-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha penyayang, anugerahkan kepada para mahasiswa baru ini kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadikanlah mereka ya Rabbana, jadikanlah mereka ya Tuhan kami insan yang cendekia, mandiri dan bernurani ya Zul Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa siapa saja yang telah memberikan ilmu pengetahuan-Mu kepada kami ya Rabbana ya Zul Jalali wal Ikram. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami, karena kami yakin Engkaulah yang maha memohon, yang maha menerima segala doa-doa hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diikuti oleh seluruh peserta PBAK. Hadirin dimohon berdiri.
Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatrati Asyamadiyah State Islamic University North Sumatra UIN Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatrati Asyamadiyah State Islamic University of North Sumatra UIN Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan dan penyampaian visi misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Mardianto MPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama dan yang utama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sembari salat bertangkai salam sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak para wakil dekan yang saya hormati, Ibu KTU Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, para ketua jurusan dan sekretaris jurusan, Bapak Ketua Unit Penjamin Mutu, Kepala Laboratorium FITK UIN Sumatera Utara Medan yang saya hormati, para pejabat, tenaga kependidikan, serta rekan-rekan dari tim IT yang saya hormati. Teristimewa anak-anak kami, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Kami ucapkan selamat datang sebagai warga kampus, khususnya warga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan kepada anak-anak kami yang mungkin dari Medan sampai ke daerah-daerah lain. Kami sampaikan bahwa dulu namanya Fakultas Tarbiyah yang lahir tanggal 19 November tahun 1966 bersama Fakultas Syariah, kemudian ditambah Fakultas Usuluddin, maka pada tanggal 19 November tahun 1973 didirikanlah IAIN Sumatera Utara.
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara adalah 4 dari 3 fakultas yang mendirikan IAIN pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1981 yang dulunya hanya 2 jurusan, yakni Pendidikan Agama dan Bahasa Arab, ditambah menjadi 3 tambah jurusan Tadris IPA. Kemudian pada tahun 2015 lahirlah program Magister dan kemudian program Doktor pada tahun 2020. Dan kini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara memiliki 11 program studi sarjana, 4 program studi magister, dan 1 program doktor. Anak-anakku sekalian, hari ini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki mahasiswa 7.773 mahasiswa. Dengan mahasiswa program S1 atau program sarjana sebanyak 7.481, program magister 253 mahasiswa, dan program doktor 39 mahasiswa. Ditambah program profesi 250 mahasiswa atau program PPG, Pendidikan Profesi Guru. Hari ini kami menyambut anak-anakku sekalian mahasiswa program sarjana, ditambah sebanyak 1.512 mahasiswa bergabung menjadi kekuatan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Jumlah alumni Fakultas Tarbiyah yang kini mencapai 27.000 lebih. Sementara jumlah dosen yang hari ini adalah 157 ditambah dosen tidak tetap untuk membantu proses pembelajaran. Jumlah guru besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 9 orang, sementara dosen dari berbagai perguruan tinggi agama umum baik di dalam dan luar negeri turut membantu program-program studi kita. Hadirin yang saya hormati, untuk itulah Fakultas Ilmu Tarbiyah sebagai subsistem dari UIN Sumatera Utara turut membantu program-program pemerintah khususnya di Sumatera Utara. Maka visi yang kita kembangkan hari ini adalah menjadi fakultas unggul tingkat Asia Tenggara dalam pengembangan pendidikan Islam terpadu berbasis transdisiplin untuk menciptakan masyarakat pembelajar yang mandiri tahun 2035. Misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara di samping pembelajaran, penelitian, juga pengabdian, serta menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Untuk itulah, maka tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara yang pertama, agar terbentuknya lulusan beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah yang cakap, terampil, kreatif, inovatif, dan berbudaya dengan menguasai ilmu pendidikan Islam berbasis wahdatul ulum. Yang kedua, menghasilkan jurusan yang mampu melaksanakan penelitian berbasis wahdatul ulum transdisiplin yang menghasilkan pengetahuan dan teknologi terbarukan. 3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan keilmuan berbasis wahdatul ulum transdisiplin untuk diabdikan kepada masyarakat. Dan yang keempat, menghasilkan lulusan mandiri yang mampu bersaing dalam bidang pendidikan Islam di dunia global. Anak-anakku sekalian, ketika anak-anakku di madrasah aliyah atau SMA, mungkin dulu sudah mendengar apa itu tarbiyah. Mungkin sudah tahu bahwa pendidikan itu ada fakultasnya di UIN Sumatera Utara. Ketika anakku memilih, meletakkan satu tombol memilih Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah pilihan yang tepat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Bismillahirrahmanirrahim.
kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khumisan fatahlik finnar. Jadilah kamu orang yang mengajar atau pendidik atau guru atau orang yang belajar atau orang yang mendengar atau paling tidak orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Dan janganlah kamu jadi orang yang kelima, fatahlik, celaka, finnar, masuk neraka. Kami berharap pilihan anak-anak kami sekalian, Fakultas Ilmu Tarbiyah adalah pilihan untuk yang pertama. Jadilah kamu orang yang mengajar, menjadi pendidik di muka bumi ini. Kami sebagai pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, dalam pengembangan program 4 tahun ke depan, mencoba melayani apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan seluruh komponen bangsa. Yang pertama, kita akan melakukan modernisasi pembelajaran melalui digitalisasi seluruh komponen pendidikan serta menguatkan peran pendidik yang humanis. Artinya bahwa ada bagian-bagian tertentu nanti pendidikan itu dilaksanakan secara digital, lewat daring atau lewat tatap muka. Bagi tarbiyah itu tidak ada masalah. Untuk itu kepada anak-anakku yang baru masuk, mahasiswa-mahasiswa baru, ini sudah pakai Zoom, berarti sudah pintar IT. Yang kedua, kami sarankan semuanya punya alamat email. Dari email itu harus dimanfaatkan Google Drive. Semua dokumen-dokumen harus dimasukkan. Itulah yang disebut dengan digitalisasi. Yang kedua, penguatan paradigma keilmuan dengan membangun parental keilmuan melalui standarisasi prodi berbasis akreditasi. Keilmuan kita integrasi, ada ilmu umum, ilmu agama, ilmu pendidikan, semuanya menyatu untuk lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, pemberdayaan institusi melalui lembaga berkarya dan berdaya untuk penguatan profesi dan layanan prima, service provider. Kita adalah bagian dari masyarakat, maka apapun yang kita lakukan harus mempunyai output outcome terhadap pembangunan. Yang keempat, membangun jaringan berkelanjutan terhadap madrasah, sekolah, dan lembaga keagamaan sebagai sebuah kemitraan. Jaringan kerjasama ini terus kita pupuk, bukan hanya tempat PPL atau praktek, tetapi tempat pengabdian sekaligus juga untuk tempat alumni bagaimana nanti mengembangkan karir dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, sudah lama kami menunggu anak-anakku. Kita harus tahu bahwa tahun 2045 itu digadang-gadang atau disebut dengan Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka. Pada waktu itu tahun 2045 orang-orang yang produktif, pekerja-pekerja yang inovatif adalah mereka-mereka yang usianya 40 sampai 45. Mereka yang usianya 40 sampai 45 itu adalah pimpinan bangsa, pemimpin madrasah, pemimpin sekolah, pemimpin lembaga-lembaga. Mereka yang akan menentukan negara ini. Mereka yang akan menentukan masa depan bangsa. Siapa mereka itu? Adalah mereka yang lahirnya tahun 2000 sampai tahun 2005. Yang mereka saat ini adalah yang sedang mulai masuk kuliah. Saya percaya anak-anakku yang baru masuk ini adalah yang lahirnya antara tahun 2000 sampai tahun 2005. Anak-anak kami inilah yang akan mengisi Indonesia Emas itu. Saudara-saudaralah semua nanti yang akan memimpin bangsa. Maka kami sebagai pendidik, maka kami sebagai pengayom akan memberikan yang terbaik. Manfaatkan selama 4 tahun di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menjadi bagian dari pengalaman hidup yang berkesan untuk kemajuan bangsa. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada semua yang telah berpartisipasi terhadap kegiatan ini.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. PBAK untuk mahasiswa. Dosen mahasiswa menyatu jadi keluarga. Banggalah anakku, warga tarbiyah. Toga sarjana sudah menunggu di depan mata. Anakku, mahasiswaku, saudaraku. Dosen tarbiyah siap menunggu. Online, tatap muka, tak ada masalah. Mahasiswa tarbiyah siap tampil juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya sebagai pengobat rindu adik-adik yang tidak bisa hadir ke Fakultas Ilmu Tarbiyah untuk melaksanakan PBAK, mari kita saksikan penayangan video profil Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Ya adik-adik, ini adalah gedung administrasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Beberapa prodi ada di gedung yang sedang terlihat ini. Kemudian ini adalah gedung kuliah 3 lantai kita yang akan kalian tempati jika nanti tatap muka. Ini tampilan dari atas ya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Jalan Pancing. Ini William Iskandar Pasar 5 Medan Estate. Selanjutnya kita juga memiliki laboratorium konseling bagi anak-anak BKPI nantinya akan belajar di laboratorium konseling. Kemudian ini adalah tampilan dari luar gedung utama ya, di mana tempat para dekan dan wakil dekan. Ini adalah foto dekan sebelumnya. Selanjutnya ini adalah persiapan pimpinan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu selalu melakukan rapat-rapat. Ini adalah dekan kita Bapak Dr. Mardianto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mardianto MPD, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sumatera Utara Medan, mengucapkan selamat datang di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun akademik 2021-2022. FITK sebagai bagian dari UIN Sumatera Utara Medan kini terus berbenah. Kita sedang mengelola 11 program sarjana, 3 program magister, dan 1 program doktor. Kolaborasi ini dengan dukungan 157 dosen, lebih dari 7.000 mahasiswa, dan 33.000 alumni adalah bagian dari kekuatan FITK UIN Sumatera Utara Medan untuk berpartisipasi membangun peradaban Sumatera Utara dan dunia. Saya percaya hari ini kami dosen dan mahasiswa adalah bagian dari upaya meningkatkan di bagian untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Mudah-mudahan saudara bisa bergabung dengan kami, bisa berkolaborasi dengan kami untuk mencapai visi misi FITK UIN Sumatera Utara Medan menciptakan masyarakat belajar untuk masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru yang saya sayangi dan saya muliakan,
selamat datang ke FITK UIN Sumatera Utara, bahwa UIN Sumatera Utara saat ini mengimplementasi kurikulum baru, yakni kurikulum yang berbasis Wahdatul Ulum, Merdeka Belajar, dan moderasi beragama. Oleh sebab itu, mahasiswa sebagai salah satu sivitas akademika di UIN Sumatera Utara perlu kiranya memahami perubahan kurikulum ini. Perubahan ini sangat penting kita lakukan karena kita saat ini sedang mengikuti perkembangan zaman agar kurikulum kita itu tetap up to date. Dengan Wahdatul Ulum, titik tekannya bagaimana agar mahasiswa mengamalkan akhlak mulia. Sedangkan Merdeka Belajar, bagaimana mahasiswa mampu mencipta karya baru. Ya, ini merupakan gerbang masuk kita ya di UIN Kampus 2 di Jalan William Iskandar. Selanjutnya ini adalah masjid yang ada di Kampus 2, Masjid Al-Izzah yang berlantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Marasanin Lubis MID, Wakil Dekan Bidang AUVK, yaitu Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Fakultas Ilmu Tarbiyah kita ini merupakan fakultas yang tertua dan juga merupakan fakultas yang terbesar saat ini, sehingga anggaran yang kita dapatkan dari UIN Sumatera Utara juga termasuk anggaran yang paling besar. Oleh karena fakultas kita ini adalah fakultas tertua, sehingga sarpras yang ada hari ini perlu ada pembenahan, sehingga sebagian anggaran yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk peningkatan sarpras di fakultas ini. Sekarang ini kan model pembiayaan yang hampir di seluruh perguruan tinggi itu ada sistem UKT. UKT itu maksudnya kuliah tunggal, di mana mahasiswa tidak dibebankan oleh pembiayaan lain selama itu berkaitan dengan kegiatan akademik. Dan di sini mahasiswa dalam sistem UKT ini ada sistem grade, ada grade 7, ada grade 6, paling tinggi grade 7, dan paling rendah itu ada grade 1 yang uang kuliahnya sebesar 400.000. Dan itu grade itu dilihat berdasarkan kemampuan keuangan orang tua siswa. Dan di situ nanti dilihat bahwasanya berapa kemampuan orang tua siswa dilihat dari penghasilannya dan berapa jumlah tanggungan orang tua dari mahasiswa tersebut. Sehingga nanti di situ juga diberikan satu kesempatan kepada mahasiswa yang merasa keberatan uang kuliahnya terlalu banyak, diberikan hak banding itu pada semester pertama di awal perkuliahan. Ya, kita juga memiliki laboratorium bahasa. Kemudian kita juga memiliki laboratorium komputer. Wakil Dekan 3 memiliki beberapa program yang seiring dengan kegiatan yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara Medan, di mana bahwa mahasiswa itu adanya pemberian beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang dulunya dikenal dengan bidik misi, dan itu akan diseleksi secara ketat baik oleh kelembagaan Fakultas Ilmu Tarbiyah maupun UIN Sumatera Utara. Kemudian adanya bantuan dari UPZI
yaitu unit pengumpul zakat UIN Sumatera Utara yang berpartisipasi membantu mahasiswa dalam pembayaran uang kuliah per 1 semester. Kemudian juga ada dari Basnas, kemudian ada juga dari Bank Indonesia, kemudian ada dari Dompet Duafa, dan ada juga dari kerjasama dengan kabupaten kota yang lainnya, seperti beasiswa dari bupati atau wali kota dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kegiatan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini memiliki beberapa banyak kegiatan yang kita salurkan dalam sebuah kegiatan minat dan bakat. Yakni kita selalu mengadakan musabaqah tilawatul Quran, kemudian ada porseni, kemudian ada olimpiade, dan ini selalu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan aktif serta dan membina mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian. Kemudian bahwa adanya kegiatan keorganisasian, pembinaan keorganisasian itu berupa kegiatan organisasi intrakampus seperti SEMAF, DEMAF, dan HNJ. Ya, ini adalah ruang sidang. 4 tahun ke depan mungkin kalian sudah duduk di ruang sidang ya. Selanjutnya kita memiliki perpustakaan fakultas. Selain dari perpustakaan UIN ada, kita juga memiliki perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah yang di dalamnya berisikan buku-buku dari berbagai keilmuan sesuai dengan prodi yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ya, demikianlah itu sekilas tentang profil Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Semoga pandemi segera berlalu dan adik-adik bisa segera berada di sini bersama kami semua. Selanjutnya, kita saksikan sambutan melalui video yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, yaitu Bapak Profesor Dr. Hasan Asari MA, yang dilanjutkan dengan video testimoni dari beberapa alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang sudah tersebar di berbagai lini. Akan disampaikan nanti ada Bapak Dr. Muhammad David Saragi MM yang merupakan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kemenak Sumatera Utara. Kemudian ada dari pengusaha, Ketua Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Usman Hasibuan MAP. Kemudian alumni FITK yang di militer, Bapak Dr. Kolonel Syawal Fahmi. Kemudian ada juga yang berada di kampus lain, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Loks Mawe, Bapak Dr. Muhammad Fadli MPD. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Nama saya Profesor Dr. Hasan Asari MA. Saya adalah salah seorang alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Saya sangat bangga menjadi alumni FITK UIN Sumatera Utara Medan. Saya lulus dari fakultas yang luar biasa ini pada tahun 1983. Alhamdulillah berkat pembekalan oleh guru-guru saya di fakultas ini, saya berhasil mendapatkan beasiswa dan melanjutkan S2 ke luar negeri, tepatnya kelas ke salah satu kampus yang sangat terkenal di Kanada, McGill University, kampus yang sangat tinggi reputasinya di bidang kajian keislaman. Sepulang dari sana, saya kemudian mengabdi menjadi dosen di FITK UIN Sumatera Utara Medan sejak tahun 1990. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada adik-adik kelas saya, walaupun mungkin tahun jaraknya sudah sedemikian jauh. Banggalah menjadi mahasiswa FITK. Kau bisa merajut masa depanmu dengan sungguh-sungguh belajar di FITK. Bravo FITK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Fadli MPD,
Saat ini Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam YIN Loksmawe, alumni Prodi MPI FITK UIN Sumatera Utara Medan, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Saya bangga menjadi alumni FITK UIN Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infantri Dr. Haji Sawal Fahmi MM, bangga menjadi alumni FITKA UIN Sumatera Utara. Selamat datang mahasiswa baru. Tetap semangat, ukir prestasimu, jadilah pelopor bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Hasibuan, Ketua Umum Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dengan ini menyampaikan, saya bangga menjadi alumni Fakultas FITK UIN Sumatera Utara. Kami mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Semoga adik-adik menjadi mahasiswa yang dapat membanggakan Universitas Islam Sumatera Utara. Ya, baik adik-adik, demikianlah beberapa testimoni dari alumni kita. Saya dan kalian nantinya akan bangga menjadi alumni FITK. Acara kita lanjutkan. Adik-adik sekalian, kalian akan mengenal lebih secara personal tentang pimpinan yang memimpin Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Kita lanjutkan pengenalan dekanat dan struktural Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rifai MPD. Kepada Bapak disilakan. Sebelumnya kami mohon izin kepada Bapak Ibu nantinya yang dikenalkan, kami mohon kesediaannya untuk membuka maskernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengenalkan yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Ibu Kabak TU, Bapak Kaprodi, Sekretaris Prodi, Bapak Ibu Kasubag, dan seluruh jajaran panitia yang kami banggakan. Beserta yang kami sayangi adalah adik-adik, anak-anak kami, mahasiswa baru FITK tahun 2021-2022. Pertama yang kami kenalkan adalah dari jajaran pimpinan, tadi sudah memberikan sambutan. Orang yang kami paling hormati, beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Mardianto MPD. Kami persilakan Pak untuk berdiri. Mohon tim Zoom untuk bisa men-zoom yang kita kenalkan. Ya, ini adalah Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Mardianto MD, yang insya Allah sebentar lagi akan turun gelarnya menjadi profesor. Kita doakan bersama. Berikutnya kami kenalkan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Didi Santoso MPD. Ya, para anak-anak kami, beliau yang menangani tentang pembelajaran di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Memang
cukup mumpuni di bidang pembelajaran di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Berikutnya kami kenalkan Bapak Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Marasamin Lubis MED. Beliau yang menangani sarana prasarana pembelajaran juga keuangan untuk di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Terima kasih Pak. Berikutnya kami kenalkan Ibu Kepala Bagian Tata Usaha, Ibu Hafni Hafsah MA. Beliau adalah menangani seluruh persuratan dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Kemudian untuk Kasubag, Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Tisna Handayani Eskom MM. Kami persilakan Ibu, ini adalah yang paling sibuk karena seluruh keluhan mahasiswa tata persuratan beliau menangani. Kemudian Kasubag Perencanaan Akuntansi dan Keuangan, Bapak Abdul Basit Lubis SPDI MPD. Ini urusan keuangan sama beliau Bapak Ibu dan anak-anak kami. Kemudian kami kenalkan ketepatan sedang PIM, pelatihan ya, Bapak Syakdun MPDI SPDI MAP Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian. Semoga pelatihannya sukses menjadi pemimpin nantinya. Kemudian kami kenalkan untuk jajaran pimpinan di tingkat program studi kepada para mahasiswa. Nanti yang kami sebutkan prodinya agar seluruhnya yang mahasiswa prodi tersebut melambaikan tangan. Jadi prodi yang kami sebut melambaikan tangannya untuk menyapa ketua prodi dan sekretaris prodinya. Yang pertama, Prodi Pendidikan Agama Islam. Silakan mahasiswa melambaikan tangannya agar dilihat. Dan untuk ketua program studi pendidikan agama Islam adalah Ibu Dr. Maharia MAG. Dan sekretaris prodi Bapak Dr. Andes Hadispura MA. Terima kasih Ibu. Berikutnya, program studi pendidikan bahasa Arab. Mana dia mahasiswanya? Lambaikan tangannya. Dengan ketua prodi Bapak Dr. Akmal Walad Ahas MA dan Bapak Sekretaris Prodi Fahru Roji masih berdiri Pak Walad. Ya. Assalamualaikum Bapak. Ini kalau sudah dengan bahasa Arab, kita harus dengan bahasa Arab ini. Dan memang diwajibkan bagi mahasiswa itu harus berbahasa Arab nanti ketika masuk ke ruang prodi. Ya, assalamualaikum aja gitu. Tapi Pak untuk mahasiswa semester 1 mulai dibina Pak untuk bisa bahasa Arab baik. Terima kasih Bapak. Berikutnya, program studi pendidikan matematika. Silakan lambaikan tangannya mahasiswa dengan ketua prodi Bapak Dr. Yapizam ST MCS. Dengan sekretaris prodi Ibu Tanti Jumaisyarah Siregar MPD. Pasangan yang ideal untuk program studi pendidikan matematika. Terima kasih Bapak, Ibu. Berikutnya, program studi manajemen pendidikan Islam. Silakan lambaikan tangannya yang jurusan Prodi MPI. Ya, bisa dilihat di layar.
dengan Ketua Prodi Bapak Syafri Fadilah Marpaung MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Sekretaris Prodi Bapak Fatur Rahman MA. Ini Bapak Syafri Fadilah Marpaung juga bergelar Raja Gontar, memang salah satu raja yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih Bapak. Berikutnya, program studi pendidikan bahasa Inggris. Silakan lambaikan tangannya mahasiswa. Dengan Ketua Prodi Bapak Yani Lubis SAG MHum. Dengan Ibu Sekretaris Prodi Ernita Daulay MHum. Ini udah good morning. Good morning ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya, Ketua Program Studi. Untuk program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Ketua program studinya, Bapak Sarbaini Saleh, Esos MSI. Beliau ini juga menangani pembinaan untuk voli di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan beliau punya pengalaman banyak tentang di Bapomi untuk voli di tingkat nasional. Kita harapkan bisa membina nanti mahasiswa IPS untuk dapat kiranya membangun voli di tingkat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Beserta Sekretaris Prodi Tadris IPS, Bapak Nasrul Syakur Caniago MPD. Kita doakan kedua-duanya sebentar lagi akan memperoleh gelar doktor. Terima kasih Bapak berdua. Berikutnya, program studi Tadris Biologi. Silakan lambaikan tangan para mahasiswa untuk yang biologi. Dengan Ketua Prodi, Ibu yang sangat cantik, Ibu Indayana Febriani Tanjung MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sekretaris Prodi Tadris Biologi, Ibu Dr. Nirwana Anas MPD. Ya, terima kasih Ibu. Beliau berdua selalu menangani keluar karena memang hobi dengan tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan Bu diajak lagi akan datang ketika sudah nanti bersama-sama melihat di Tahura kembali Bu. Terima kasih Bu. Berikutnya program studi Tadris Bahasa Indonesia. Dengan Ketua Program Studi Ibu Tri Indah Kusumawati MHum. Beserta Ibu Sekretaris Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Rina Devianti MPD. Walaupun jurusan baru 2 angkatan, tapi kita yakin bahwa Tadris Bahasa Indonesia akan dapat mengimbangi prestasinya di prodi yang lainnya. Berikutnya kami akan kenalkan untuk program Pasca Sarjana yang ada. Oh iya. Mohon maaf. Ada rupanya Mas Ian ini ya. Sampai buka masker. Berikutnya program studi BKPI. Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Silakan lambaikan tangannya untuk program BKPI. Dengan Ketua Prodi Ibu Dr. Nurus Sakinah Daulay MPSI. Selamat Ibu.
Beliau adalah salah satu dosen yang dipakai di Indonesia untuk jurusan psikologi. Selalu menguji untuk tingkat sarjana dan pasca sarjana di luar negeri. Dan baru-baru ini baru nguji di Yogyakarta. Terima kasih Ibu. Dan dengan Sekretaris Prodi Bapak Alvin Siregar MPDI. Berikutnya program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI. Silakan lambaikan tangannya para mahasiswa. Dengan Ketua Prodi Bapak Dr. Sapri SAG MA dan Sekretaris Prodi Bapak Dr. Zaini Dahlan MPDI. Mereka berdua adalah tokoh-tokoh mubalir, tokoh-tokoh selalu membuat MTQ, baik di tingkat Sumatera Utara maupun daerah. Terima kasih Pak. Jadi para mahasiswa yang ingin bergabung untuk mengasah keilmuan, mengasah keterampilan dalam musabaqah, silakan hubungi para Bapak tadi. Berikutnya, program studi pendidikan Islam anak usia dini, PIAUD, dengan Ketua Prodi, Bapak Dr. Muhammad Basri MA, dengan Sekretaris Prodi, Bapak Dr. Sukri Storus MPD. Walaupun Prodi tapi sudah melaksanakan kegiatan kejuaraan nasional. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk program studi PIAUD. Terima kasih. Dan melahirkan 2 peserta mahasiswa PIAUD untuk juara nasional dan 5 juara nasional yang bukan medali emas. Terima kasih Pak. Yang emas 2 tadi ya Pak ya. Berikutnya baru kita kenalkan adalah para pimpinan pasca sarjana FITK UIN Sumatera Utara. Kita ada program studi itu S3, ada S3, kemudian ada S2. S3 itu manajemen pendidikan Islam, kemudian S2 ada manajemen pendidikan Islam, ada pendidikan agama Islam, dan ada pendidikan bahasa Inggris. Untuk itu kami perkenalkan yang mewakili dari pasca kiranya dapat berdiri. Ini adalah Bapak Beni Ihsandar Rahman HZ MPD. Beliau adalah Sekretaris Program Studi S2 Tadris Bahasa Inggris. Terima kasih Pak. Kemudian ada kami kenalkan juga Ketua Unit Penjamin Mutu, Bapak Dr. Ali Imran. Beliau adalah untuk menangani bagaimana mutu pembelajaran FITK bisa lebih baik dan berkembang. Kemudian kami kenalkan adalah Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ibu Dr. Eka Susanti MPD. Jadi nanti para mahasiswa sekalian, anak-anak kami yang ingin nanti untuk magang, yang ingin nanti untuk pendidikan lapangan, itu berhubungan dengan ibu ini. Ibu ini sangat ramah dan sangat familiar dengan para mahasiswa. Demikian kami kenalkan para pimpinan dan seluruh para pimpinan yang ada di FITK UIN Sumatera Utara Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terakhir yang belum dikenalkan, karena Bapak tidak mengenalkan diri sendiri ya, adik-adik, yang baru membacakan pengenalan dekanat dan struktural tadi adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Muhammad Rifai MPD.
Oke, acara kita lanjutkan. Selanjutnya pengenalan lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Profesor Dr. Didik Santoso MPD, kemudian Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perlengkapan Bapak Dr. Marasamin Lubis MAD, kemudian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Bapak Dr. Muhammad Rifai MPD. Kepada Bapak para Wakil Dekan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Kita semua berharap nanti akan mendapat syafaat daripadanya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, KTU, serta Ketua dan Sekprodi yang saya muliakan, serta staf FITK UIN Sumatera Utara, dan terkhusus kepada mahasiswa baru tahun 2021, tahun 2022. Selamat datang di FITK UIN Sumatera Utara. Yang perlu adik-adik ketahui bahwa FITK UIN Sumatera Utara memiliki wajah baru dalam hal pendidikan dan pembelajaran. Pertama, kita memiliki misi Wahdatul Ulum. Yang kedua, Merdeka Belajar. Dan yang ketiga, moderasi beragama. Wahdatul Ulum bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang dulu kalau orang sudah belajar ilmu umum, dia tidak peduli dengan ilmu agama atau tidak mempelajari secara serius ilmu agama. Atau sebaliknya, kalau bidangnya ilmu agama, dia tidak mau mempelajari secara serius ilmu umum. Jadi FITK ingin mencoba untuk mengintegrasikan ilmu ini sehingga setiap orang akan bertanggung jawab terhadap dirinya dan Tuhannya, bahwa ilmu Islam itu ada dua. Yang pertama Islamic Studies, yang kedua Islamic Science, yang harus kedua-duanya kita integrasikan. Ujungnya adalah untuk pembentukan akhlak. Akhlak kepada Tuhan dan akhlak kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Yang kedua, Merdeka Belajar ini merupakan misi dari program pemerintah. Kalau tadi Wahdatul Ulum adalah misi dari UIN Sumatera Utara khusus, tapi kalau Merdeka Belajar adalah program dari pemerintah secara umum. Semua harus menyahuti program Merdeka Belajar ini.
inti dari mereka belajar bagaimana pembelajaran bisa berlangsung dengan menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan ini, dan kalau bisa tanpa tekanan, akan menghasilkan produk atau outcome atau ciptaan baru. Jadi mahasiswa yang belajar di UIN Sumatera Utara harus setelah belajar ada ciptaan barunya yang disebut dengan outcome. Yang ketiga, moderasi beragama. Moderasi beragama sesungguhnya adalah ajaran agama Islam yang terkadang terlupakan. Prinsipnya adalah untuk menjaga keseimbangan, kesantunan, ya, kesantunan dalam beragama serta persaudaraan yang hari ini sangat lemah sekali, ya, antar umat beragama saling menyatakan pernyataan yang kurang baik sehingga terjadi benturan-benturan sosial di masyarakat. Nah, ketiga hal ini masuk dalam kurikulum baru kita, terutama untuk adik-adik kita yang angkatan 21 2022. Nah, inilah yang nanti adik-adik sekalian yang ingin kita implementasikan di tahun ajaran 2021-2022. Selamat untuk adik-adik sekalian. Kurikulum baru ini akan menjadikan adik-adik menjadi generasi emas ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Mardianto MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak para Wakil Dekan 1, Bapak Prof. Didik Santoso, Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Muhammad Ripai MPD, Bapak Ibu Kaprodi, Sekretaris Prodi, Ibu KTU, Bapak Ibu Kasubag di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Selamat datang pada anak-anak kami yang bergabung pada pagi ini untuk mengikuti pengenalan budaya akademik kampus kita di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya tidak banyak menyampaikan pesan kepada anak-anak kami. Kampus kita untuk bidang keuangan menerapkan sistem uang kuliah yang berkeadilan. Artinya anak-anak kami sekalian, untuk pembayaran uang kuliah di fakultas kita ini atau di UIN kita ini itu dimulai dari UKT 7 sampai UKT 1 dan ditambah lagi yang namanya KIP. Dulu namanya bidik misi, sekarang dirubah menjadi KIP. Pesan saya kepada anak-anak kami sekalian, belajarlah dengan tekun, manfaatkan waktu yang diberikan kepada anak-anak kami untuk menempuh jenjang lama waktu pendidikan di fakultas ini nanti. Diberikan waktu 8 semester,
4 tahun. Kami kita berharap semua bahwasanya waktu itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan pada Pak Dekan, pada Bapak Ibu Kaprodi dan staf seluruhnya. Kita berharap seluruh unsur pimpinan dan mulai dari dekanat sampai di prodi memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak kami sekalian selama berada di Fakultas Tarbiyah Ilmu Pendidikan ini mulai hari ini sampai 4 tahun ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Haji Mardianto MPD. Berikutnya Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Profesor Dr. Didik Santoso MPD. Berikutnya Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Maras Samin, Master Education. Berikutnya Ibu KTU, Ibu Hapni Hafsah, serta Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi, Ibu Kasubag, dan para panitia yang kami hormati. Para anak-anak kami yang kami banggakan dan sayangi semua, bahwa di dalam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu ada ada melaksanakan kegiatan nanti dengan bimbingan akademik oleh pembimbing akademiknya, itu dimanfaatkan. Jadi para adik-adik mahasiswa, anak-anak kami semua, jika nanti ada sesuatu yang mau didiskusikan, nanti akan dibagi para pembimbing akademik diskusi dengan beliau, agar nanti tahu kiranya arah supaya cepat selesai sarjana. Jadi walaupun hari ini adalah baru masuk, tapi kita harus berpikir cepat sarjana. Kemudian bahwa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan juga itu melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dalam pemenuhan minat dan bakat daripada anak-anak kami semua. Kita di Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan itu selalu mengadakan kegiatan dan pembinaan atas minat dan bakat, olahraga dan seni dan lain sebagainya. Dan langsung juga kita kirimkan ke tingkat nasional, karena kita baru kemarin mengadakan kegiatan Pekan Kreatif Mahasiswa Nasional di Padang, dan alhamdulillah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah juga banyak yang hadir dan banyak yang memperoleh juara, salah satunya yang tadi membaca Al-Quran, juara 3 nasional, itu kita tampilkan, dan juga beberapa juara medali emas yang diperoleh dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan dalam waktu dekat kita akan mengadakan OAC, itu di Banda Aceh, itu nasional, yaitu Olimpiade Agama, Ilmu dan Sains. Itu di sana ada 8 cabang lomba yang akan dilombakan. Nanti silakan anak-anak kami, adik-adik kami untuk yang punya potensi, yang punya yang punya prestasi sebelumnya masuk di UIN ini, segera melapor baik ke kami maupun ke Bapak Ibu Prodinya, agar itu dapat terus kita kembangkan. Kita juga akan mengadakan pionir nanti di tahun depan, 2022 itu di Makassar. Jadi Pekan Ilmiah Olahraga nanti ada di pionir di Makassar. Paling tidak bahwa apa yang menjadikan bakat minat kita untuk kita kembangkan menjadi sebuah prestasi dapat kita lakukan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Keefektifan dalam sebuah organisasi juga kita lakukan di Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, bergabung dengan UKK, UKM yang ada di universitas, yang kemarin sudah ditayangkan di hari pertama PBAK ini. Ada di sana beberapa UKK dan UKM seperti KSR PMI, Pramuka, Paskibra,
menwa, kemudian seni, olahraga dan lain sebagainya. Silakan kita bergabung untuk dapat mengembangkan kreativitas kita, mengembangkan prestasi kita, dan itu nanti akan membawa nambah baik prodi sekaligus FITK UIN Sumatera Utara. Kemudian bahwa di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan juga itu membantu di dalam beasiswa yang ada di UIN Sumatera Utara. Beasiswa kita itu yang sudah berjalan itu akan datang ini adalah bidik misi atau sekarang dengan namanya Kartu Indonesia Pintar, KIP. Itu akan diproses dan segera nanti para mahasiswa untuk bisa mengikuti aturannya. Kemudian ada Basnas, kemudian ada Pertamina, kemudian ada beasiswa dari Pelindo, kemudian ada dari dari Bank Indonesia, kemudian ada dari kerjasama dengan kabupaten kota di mana anak-anak kami berada. Itu sudah ada beasiswanya. Kemudian ada satu terobosan yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara yang belum ada di universitas lainnya, yaitu adanya pengumpulan zakat yang dikumpul oleh UPZ, dan itu seluruhnya dari dosen dan pegawai UIN Sumatera Utara, itu uangnya, gajinya dipotong. Untuk apa dipotong? Dikumpulkan untuk membantu para mahasiswa yang memang kesulitan membayar uang kuliah. Itu dibantu. Jadi juga peran aktif dari para bapak, ibu dosen, dan para pegawai seluruhnya itu dipotong untuk membantu. Nah, bagi mahasiswa juga nanti jika ada kesulitan dalam pembayaran uang kuliah yang memang benar-benar sulit, nanti dari berbagai posisi beasiswa itu dapat kami informasikan nanti dan segera persiapkan persyaratan-persyaratannya. Saya pikir itu yang kami sampaikan, dan nanti silakan manfaatkan berdiskusi dengan ketua prodi, sekretaris prodi, manfaatkan diskusi dengan nanti penasihat akademik, nanti sebentar lagi akan dibagi mungkin berapa hari yang akan datang, itu manfaatkan untuk berdiskusi tentang proses pembelajaran yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Harapan kami bahwa masuk 1583 hari ini, itu keluarnya nanti juga 1583. Dan kami atas nama Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mengucapkan selamat datang, selamat bergabung para anak-anak kami di keluarga besar Civitas Akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, setelah pengenalan lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan tadi, maka untuk tingkat fakultas PBAK kita berakhir pada sesi ini. Yang selanjutnya akan masuk kepada sesi PBAK di tingkat prodi. Jadi kami mohon kepada seluruh adik-adik untuk masuk nanti ke link Zoom yang sudah diberikan, dan jangan sampai tidak ikut dalam PBAK tingkat prodi. Karena pada PBAK tingkat prodi akan dijelaskan bagaimana kalian mengisi kartu rencana studi secara online dan informasi yang lain terkait perkuliahan dan terkait bagaimana dan apa yang harus kalian lakukan sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Baik, selamat melanjutkan PBAK di tingkat prodi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya,
Sekedar mengingatkan kepada seluruh adik-adik, sudah disebar mungkin pengumumannya ya, tapi saya ingatkan kembali, materi pada hari ini silahkan kalian resum sebagai syarat nanti, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat PBAK ya. Jadi kalau nggak ada sertifikat PBAK-nya nanti nggak bisa tamat. Itu bahasa yang harus kalian camkan dalam hati, maka ikutilah PBAK ini sampai akhir. Ikuti prosesnya, kemudian sesuai dengan diupload kemana, kemudian apa yang diresum, silahkan kalian ikuti sesuai dengan prosedur yang sudah disampaikan kepada kalian. Untuk selanjutnya, ya, mengingatkan juga sesuai dengan hasil rapat para WD1 dengan Rektorat bahwasannya nanti akan diadakan ujian tes baca dan tulis Al-Quran bagi adik-adik mahasiswa baru yang diadakan pada tanggal 13 sampai 20 September 2021. Ya, silahkan kalian pantau terus website kita winsu.ac.id ataupun www.fitk.winsu.ac.id. Segala informasi, karena kita modelnya pembelajarannya dalam jaringan, silahkan terus pantau segala informasi melalui website, baik website UIN ataupun website FITK ataupun website Prodi. Demikian untuk PBAK tingkat fakultas, kami serahkan kepada PBAK ke tingkat Prodi, dan adik-adik silahkan masuk ke Zoom yang telah diberikan kepada kalian untuk bersiap memasuki PBAK di tingkat Prodi. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk breakout Zoom room-nya ya akan dibuka pada pukul 9.30 untuk Prodi Pendidikan Agama Islam, kemudian Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kemudian Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam untuk sesi pagi. Akan dibuka pada pukul 9.30. Terima kasih, silahkan beristirahat sebelum memasuki ke sesi PBAK Prodi. Selanjutnya untuk sesi kedua siang akan dibuka pada pukul Bapak Ibu Ketua Prodi, mohon maaf, bisa izin masuk kembali untuk sesi foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu. Mohon karena informasi yang tertimpa MC agak oleng ya Bapak Ibu. Kami mohon ada panitia yang berada di pintu untuk memanggil Bapak Ibu Ketua Prodi untuk naik kembali untuk sesi foto bersama sebelum keluar dari aula. Selanjutnya untuk sesi siang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Tadris Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kemudian Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Tadris Biologi, dan Tadris Bahasa Indonesia untuk dibuka Zoom-nya pada pukul 13.30.
Ya Ibu Kasubag Akademik, kami mohon ikut berfoto bersama. Bapak Ibu, sekali masker ditutup supaya bisa di-share di media online. Kemudian maskernya dibuka supaya untuk koleksi pribadi fakultas. Ya Pak Tarmizi, kita sepakati ya, ada yang buka masker, ada yang enggak. Pertama mohon Bapak Ibu buka maskernya terlebih dahulu.